ketika Kiai Abbas menghancurkan pesawat Belanda. Kiai Haji Abbas datang ke Surabaya bersama adiknya Kiai Anas yang mempunyai kemampuan membaca situasi yang memang belum terjadi. Oleh karena itu, Kiai Anas selalu berada di belakang Kiai Abbas untuk melindunginya. Atas restu Kiai Haji Hashim Asy'ari, kemudian berangkatlah Bung Tomo, Kiai Abbas, dan pejuang lainnya bertempur melawan tentara sekutu di garda terdepan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kalam Karomah yang dirahmati Allah. Pada video kali ini, kita akan membahas kisah karomah Kiai Haji Abbas Jamil Buntet. Siapakah sosok beliau sebenarnya? Dan benarkah beliau seorang pejuang Indonesia yang mempunyai ilmu kesaktian? Maka dari itu, simak pembahasan kali ini hingga akhir. Kiai Haji Abbas Jamil Buntet lahir pada hari Jumat, tanggal 24 Zulhijjah, tahun 1300 Hijriah, atau bertepatan pada tahun 1879 Masehi di Desa Pekalangan, Cirebon. Beliau merupakan putra sulung Kiai Haji Abdul Jamil. Jalur nasab dari sang ayah, beliau masih keturunan dari Mbah Muqayyim, salah seorang mufti di Kesultanan Cirebon pada masa itu. Kiai Haji Abbas Buntet memulai pendidikannya dengan belajar kepada ayahnya sendiri, Kiai Haji Abdul Jamil. Setelah menguasai dasar-dasar ilmu agama, barulah beliau pindah ke pesantren Sukansari di bawah pimpinan Kiai Haji Nasuha. Beliau kemudian pindah lagi ke sebuah pesantren salaf di daerah Jatisari di bawah pimpinan Kiai Haji Hasan. Baru setelah itu beliau keluar daerah ke sebuah pesantren di Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Tegal. Di sana beliau belajar di pesantren yang diasuh oleh Kiai Haji Ubaidah. Setelah berbagai ilmu keagamaan dikuasai, maka selanjutnya beliau pindah ke pesantren yang sangat kondang di Jawa Timur, yakni pesantren Tebu Ireng Jombang, di bawah asuhan Hadratus Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari, tokoh karismatik yang kemudian menjadi pendiri NU. Di pesantren Tebu Ireng itulah yang menambah kematangan kepribadian dari Kiai Haji Abbas Jamil Buntet. Sebab di pesantren itu, beliau bertemu dengan para santri lain dan kiai yang terpandang, seperti Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, seorang tokoh dan sekaligus arsitek berdirinya NU, dan Kiai Haji Abdul Manaf, pendiri Pondok Pesantren Lirboyo Kediri. Walaupun keilmuannya sudah cukup tinggi, namun beliau seorang santri yang gigih. Karena itu, beliau berniat memperdalam keilmuannya dengan belajar ke Makkah Al-Mukarramah. Beruntunglah beliau belajar ke sana, sebab saat itu di sana masih ada ulama besar, yaitu Kiai Haji Mahmud Termas, ulama besar asal Pacitan, Jawa Timur, yang karya-karyanya masyhur di kalangan ulama dunia pada zaman itu. Di Makkah, beliau kembali bersama-sama dengan Kiai Haji Bakir Yogyakarta, Kiai Haji Abdillah Surabaya, dan Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah Jombang. Sebagai santri yang sudah matang, maka di waktu senggang, Kiai Haji Abbas Jamil Buntet ditugasi untuk mengajar orang-orang Indonesia yang tinggal di Makkah. Dengan bermodal belajar dari pesantren-pesantren di Jawa, kemudian ditambah ilmu dari Makkah, maka mulailah Kiai Haji Abbas Jamil Buntet memegang tempuk pimpinan pesantren Buntet warisan dari nenek moyangnya itu. Dengan modal keilmuan yang memadai itu, membuat daya tarik pesantren Buntet semakin tinggi. Sebagai seorang kiai muda yang energik, beliau mengajarkan berbagai khazanah kitab kuning. Namun beliau juga tidak lupa memperkaya dengan ilmu keislaman modern yang mulai berkembang saat itu. Maka kitab karya ulama Mesir seperti tafsir Tontowi Jauhari yang banyak mengupas masalah ilmu pengetahuan itu mulai diperkenalkan pada para santri.
Dengan sikapnya itulah, maka nama Kiai Haji Abbas Jamil Buntet dikenal ke seluruh Jawa sebagai seorang ulama yang alim dan berpemikiran progresif. Namun demikian, beliau tetaplah rendah hati pada para santrinya. Misalnya ketika ditanya tentang masalah yang beliau tidak kuasai, atau ada santri yang minta diajari kitab yang belum pernah dikajinya ulang, maka Kiai Haji Abbas Jamil Buntet terus terang mengatakan pada para santrinya bahwa beliau belum menguasai kitab tersebut, sehingga beliau perlu waktu untuk menelaahnya kembali. Kiai Haji Abbas Jamil Buntet juga turut aktif dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Di organisasi tersebut, jabatan beliau adalah sebagai anggota Dewan Mustasyar Pusat dan kemudian Rais Am Dewan Suriah NU Provinsi Jawa Barat. Sebagai pejuang bangsa dan negara Indonesia, Kiai Haji Abbas Jamil Buntet telah memberikan kontribusi yang sangat besar dalam pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Beliau adalah pemimpin rombongan pejuang Cirebon yang berangkat dengan kereta api menuju Surabaya. Atas keberaniannya dalam bertempur, beliau kemudian dikenal sebagai Panglima Resolusi Jihad NU. Teman-teman sekalian, ada hal unik yang terjadi sebelum meletusnya pertempuran 10 November. Sebelum dimulainya pertempuran, Bung Tomo meminta restu terlebih dahulu kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari bahwa perlawanan akan dilakukan pada tanggal 7 November. Akan tetapi Kiai Hasyim Asy'ari menyuruh sabar sebentar. "Tunggu dulu, singa dari Jawa Barat belum datang," ucap Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Sosok singa Jawa Barat yang dimaksud Kiai Hasyim tak lain dan tak bukan adalah Kiai Abbas Buntet. Tercatat dalam sejarah Indonesia dan sejarah Pondok Pesantren Buntet sendiri, jasa beliau sangatlah besar terhadap bangsa ini, bahwa pada pertempuran 10 November 1945 di Surabaya, peran Kiai Haji Abbas Buntet bersama Kiai Haji Anas dalam perjuangan melawan imperialis Inggris sangat menentukan nasib bangsa Indonesia. Atas restu Kiai Haji Hasyim Asy'ari, beliau terlibat langsung dan bahu-membahu dengan para pejuang lainnya dalam pertempuran tersebut. Bahkan, beliau juga mengirimkan para pemuda yang tergabung dalam tentara Hizbullah ke berbagai daerah pertahanan seperti Jakarta, Bekasi, Cianjur, dan sebagainya. Tujuannya tak lain adalah hanya untuk melawan imperialis yang hendak menduduki Republik Indonesia. Sebagai seorang yang dekat dengan Allah, Kiai Abbas juga dianugerahi banyak kelebihan, bahkan hal tersebut sudah nampak sejak kecil. Dalam dunia tasawuf, hal demikian itu biasa disebut dengan istilah karomah kewalian. Berikut ini beberapa kisah karomah dari Kiai Haji Abbas Buntet. Yang pertama, Kiai Haji Abbas Buntet mempunyai kelebihan sejak kecil. Sewaktu masih kecil, Kiai Abbas setiap meminta uang jajan kepada ayahandanya harus memenuhi dahulu syarat yang telah diberikan. Waktu itu, Kiai Abbas kecil harus membacakan dari kitab Alfiyah dengan hafalan di hadapan ayahnya. Dengan segera, Kiai Abbas kecil pun membacakannya dengan hafalan di luar kepala. Akhirnya, semuanya dihafal tanpa tersisa dan tak terlewat satu bait pun. Bercampur heran dan takjub, akhirnya uang jajan pun selalu diberikan jika beliau meminta. Beberapa saat kemudian Kiai Abbas kecil mengutarakan keinginannya kepada sang ayah untuk mondok. Meski ayahnya sendiri adalah seorang kiai yang alim dan mengajar ke banyak santri, bagi orang Jawa hal itu belum dikatakan mondok karena masih belajar kepada orang tuanya sendiri. Disebut sudah mondok jika beliau belajar ke pesantren yang bukan milik orang tuanya. Begitupun dengan Kiai Abbas kecil, beliau punya keinginan yang besar untuk belajar ke pesantren yang ada di Jawa, khususnya Jawa Barat. Karena desakan yang besar dari anaknya, akhirnya ayah beliau, yaitu Kiai Haji Abdul Jamil mengabulkan. "Ya sudah, kalau kamu ingin mondok, mintalah restu kepada kerabatmu yang ada di Masjid Agung Keraton Cirebon.
ucap Kiai Abdul Jamil. Dengan langkah tegap dan tatapan tajam ke depan, Kiai Abbas kecil berjalan kaki menyusuri rel kereta api. Beliau berangkat pergi dari rumahnya menuju Masjid Agung Cirebon. Hari itu adalah hari Jumat, hampir jam 12 siang. Anehnya, tiba-tiba beduk masjid berbunyi bersamaan dengan datangnya Kiai Abbas kecil. Kemudian, salah seorang imam dan khatib Masjid Agung Cirebon pun berteriak, "Siapa yang memukul beduk?" Padahal waktu masuk sholat Jumat masih kurang 10 menit lagi. Tak satu pun jamaah yang hadir menjawab, karena memang tidak ada yang merasa menabuh beduk. Imam masjid itu pun bertanya di hadapan jamaah, siapa saja orangnya yang masuk masjid bersamaan dengan bunyi beduk tadi, suruh dia menghadap saya. Para jamaah pun saling toleh, tidak ada yang merasa melakukannya. Tapi salah seorang dari mereka memberanikan diri untuk menjawab. Ada satu orang yang dimaksud, tapi dia cuma anak kecil, kulitnya hitam, nampak lusuh dan pakaiannya tidak rapi. Meskipun anak kecil, panggil dia ke sini, jawab sang imam masjid. Akhirnya Kiai Abbas kecil pun diminta menghadap sang imam. "Kamu itu siapa dan berasal dari mana?" tanya imam masjid. Kemudian dijawab dengan tegas oleh Kiai Abbas kecil, "Saya Abbas, putranya Abdul Jamil Buntet." Langsung saja sang imam merangkulnya sembari menangis. "Masya Allah, kamu Abbas putranya Kiai Abdul Jamil Buntet. Kamu itu masih kerabatku." Akhirnya Kiai Abbas kecil pun disuruh sang imam untuk naik mimbar dan berkhutbah. Meski kecil, beliau sudah sangat fasih berbicara di hadapan orang banyak. Beliau berkhutbah dengan lancarnya, bak khotib yang sudah sangat berpengalaman. Dan ternyata, beduk masjid yang berbunyi sendiri itu sebagai pertanda dan penyambutan kehadiran sang tamu besar, Kiai Haji Abbas Buntet. Ada beberapa orang yang berpendapat, mungkin yang menabuh beduk dan menyambut saat itu adalah para malaikat. Karomah yang kedua, ketika Kiai Abbas menghancurkan pesawat Belanda. Kiai Haji Abbas datang ke Surabaya bersama adiknya Kiai Anas, yang mempunyai kemampuan membaca situasi yang memang belum terjadi. Oleh karena itu, Kiai Anas selalu berada di belakang Kiai Abbas untuk melindunginya. Atas restu Kiai Haji Hashim Asy'ari, kemudian berangkatlah Bung Tomo, Kiai Abbas, dan pejuang lainnya bertempur melawan tentara sekutu di garda terdepan. Kiai Abbas melakukan perlawanan terhadap tentara sekutu Inggris dengan cara yang tidak biasa. Dengan kelebihan ilmu karomahnya, Kiai Abbas dapat meruntuhkan pesawat tentara sekutu hanya dengan mengarahkan tongkatnya ke pesawat tempur. Dalam riwayat yang lain, terdapat kesaksian dari salah satu santri dari Rembang yang ikut berjuang pada pertempuran di Surabaya. Pada saat itu, Kiai Abbas Buntet terlihat menggunakan sorbannya dengan cara dilepaskan dan dikimbaskannya ke arah langit, yang mengakibatkan pesawat tentara sekutu jatuh dan meledak. Di cerita yang lain, beliau banyak menjatuhkan pesawat musuh hanya dengan biji tasbih yang dilemparkan ke arah pesawat-pesawat tempur. Dengan kemampuan yang beliau miliki, membuat semangat pejuang yang sedang bertempur menjadi lebih berkobar. Di tengah pertempuran yang sengit dan para musuh sedang gencarnya menembaki, pada saat itu, beliau mengeluarkan karomahnya. Ketika Kiai Abbas berhadapan dengan tentara sekutu, beliau yang berdiri di depan halaman masjid, kemudian membaca doa. Ketika beliau sedang berdoa, seketika alu-alu dan lesung atau alat penumbuk padi terbang berhamburan keluar dari rumah-rumah warga. Alu-alu dan lesung itu kemudian menerjang para tentara sekutu. Hal tersebut berhasil melumpuhkan pasukan sekutu, sehingga pihak musuh berhasil dipukul mundur. Menurut Kiai Haji Amiruddin, pada saat perang 10 November berlangsung, Kiai Haji Abbas Buntet melawan tentara sekutu dengan karomah yang dimilikinya. Beliau bukan hanya berada di satu tempat, tapi beliau berada di dua tempat, yaitu di pusat kota dan di pesisir pantai Surabaya.
Di pesisir pantai itulah Kiai Haji Abbas Buntet menghancurkan puluhan pesawat milik sekutu dengan hanya mengibaskan surbannya ke atas langit. Tidak lama kemudian, pihak sekutu mengirim pesawat bomber Hercules. Akan tetapi pesawat itu tiba-tiba meledak di udara. Beberapa pesawat sekutu berturut-turut datang lagi dengan maksud menjatuhkan bom-bom untuk menghancurkan kota Surabaya. Tetapi sekali lagi, pesawat-pesawat itu mengalami nasib yang sama dan meledak di udara sebelum beraksi. Kiai Haji Jailani Imam, selaku sesepuh Pondok Pesantren Buntet Cirebon, menjelaskan alasan mengapa dipilihnya Kiai Abbas sebagai komandan perang. Salah satu alasan Kiai Haji Hashim Asy'ari menunjuk Kiai Abbas sebagai komandan perang 10 November adalah karena musuh memiliki kemampuan yang di luar nalar manusia. Jenderal Malabi bukan hanya sekedar sosok seorang jenderal yang ahli dalam berperang, tapi juga memiliki ilmu hitam yang sangat tinggi. Bahkan, sebelum peristiwa 10 November terjadi, Jenderal Malabi menunjukkan kesaktiannya di depan umum. Pada saat itu, Jenderal Malabi ditembak menggunakan pistol, namun tidak terjadi apa-apa pada tubuhnya. Mendapatkan informasi tersebut, akhirnya Kiai Haji Hashim Asy'ari menyerahkan masalah tersebut kepada Kiai Abbas. Peran Allah dalam hal itu sangat besar dan di luar logika manusia. Apabila dilogikakan dan dikaji secara mendalam, ilmuwan manapun juga tidak akan setuju bila biji tasbih, batu kerikil, sandal bakia, atau sorban bisa menjadi bom. Itulah seorang wali Allah. Beliau mendapat kedudukan yang mulia di sisi Allah, sehingga hal mustahil pun akan menjadi terlihat sangat mudah. Kiai Abbas merupakan sosok ulama yang mempunyai banyak kelebihan. Tidak hanya menguasai ilmu agama, ilmu bela diri, atau ilmu kedikdayaan juga beliau kuasai. Sampai akhir hayatnya, Kiai Abbas terus mengajarkan ilmu yang dimilikinya kepada masyarakat sebagai bagian dari dakwah dan perjuangan melawan imperialisme. Walaupun namanya sudah terkenal di Pulau Jawa, baik karena kesaktiannya maupun karena kealimannya, akan tetapi Kiai Abbas tetap hidup sederhana. Di langgar yang beratapkan genteng itu ada 2 kamar dan 2 ruangan terbuka cukup lebar, dengan hamparan tikar yang terbuat dari pandan. Di ruang terbuka inilah tak henti-hentinya Kiai Abbas menerima tamu. Setiap usai sholat duhur atau asar, sebuah langgar yang berada di pesantren Buntet Cirebon itu selalu didesaki para tamu. Mereka berdatangan hampir dari seluruh pelosok daerah. Ada yang datang dari daerah sekitar Jawa Barat, Jawa Tengah, bahkan juga ada yang berasal dari Jawa Timur. Mereka bukan santri yang hendak menimba ilmu agama, melainkan masyarakat yang hendak belajar ilmu kesaktian pada sang guru. Kiai Haji Abbas Jamil Buntet selalu menjadi rujukan para pemimpin nasional, tidak hanya karena pengikutnya yang banyak, tetapi memang nasihat dan pandangannya sangat berisi. Semuanya itu tidak diperoleh begitu saja, melainkan hasil pergumulan panjang yang penuh pengalaman dan pelajaran, sehingga membuat beliau dikenal sebagai ulama besar yang pernah lahir dari bangsa ini. Pada hari Ahad tanggal 1 Rabiul Awal tahun 1365 Hijriah atau bertepatan pada tahun 1946 Masehi, Kiai Haji Abbas Jamil Buntet dipanggil keharibaan Sang Khalik setelah menunaikan ibadah salat subuh. Beliau wafat pada usia 64 tahun. Kiai Abbas kemudian dimakamkan di area pemakaman pesantren Buntet. Demikianlah kisah dari sang waliullah Kiai Haji Abbas Jamil Buntet. Semoga ini bisa bermanfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.